Hello teman-teman. Setahun ini channel nganggur. Ya sorry banget gue baru sempat bikin video sekarang. Ya elah, so sibuk banget lu jadi orang. Jadi emang gue baru sempat bikin sekarang. Lu tahu gak sih, dari tahun-tahun kemarin tuh gue gak upload gara-gara gue masih di pondok ya. Jadi karena gue sekarang udah bebas, aka lulus, jadi gue baru bisa ketemu sama channel gue ini. Ya gue tau lah, orang kita satu pondok. Iya juga ya. Oke, jadi sorry banget teman-teman. Maaf banget gue ninggalin ini channel. Padahal udah tembus 1000 subscriber lebih loh. Gue gak sempet bilang makasih ke kalian karena gue emang lagi di pesantren teman-teman. So makasih banget buat kalian yang udah subscribe dan support channel gue meskipun gue gak upload dari setahun kemarin. Gue usahain tahun ini dan kedepannya channel ini bakal rajin upload dengan cerita-cerita seru dan menarik kedepannya. Oke? Gue bingung hari ini mau bahas apa. Gue takut kalau misalkan gue upload video baru kalian malah nggak nonton gitu. Boro-boro sampai habis, mencet aja kagak. Dih, nggak usah takut. Kenapa sih? Santai aja. Lagian dulu kan lu pesantren nih. Nah, jarang ada kreator yang punya pengalaman di pesantren. Lu ceritain dah tuh hal-hal yang ada di pesantren, biar pada paham gitu. Lah iya juga ya. Gue jadi tau mau bahas apa hari ini. Maling. Lu pasti gak asing sama yang namanya maling. Seorang yang miskin, yang gak tahu diri, bukannya kerja malah nyolong. Goblok. Gak heran kalau misalkan kita marah dengar kata maling. Apalagi kita yang dimalingin gitu. Tapi lu tahu gak sih kalau misalkan kita di pesantren, itu kata maling atau kecolongan bukan hal yang lazim lagi di sana. Dan biasanya kalau gua baru pertama kali masuk nih, itu bareng-bareng kagak ada yang aman. Dijamin. Gara-gara udah kena lock sama kakak kelas atau teman kita yang jelatanya nggak ngotak. Ya, pokoknya banget nih maling. Gue ada beberapa pengalaman kemalingan. Sorry, bukan beberapa, tapi banyak banget. Dan mungkin kali ini gue nyeritain yang paling parahnya aja menurut gue. Dan gue nggak bakal tega sama bahasa gue kalau misalkan menyinggung temen gue. Soalnya emang gue benci banget berarti sama dia. Anak jelata nggak usah dikasihanin teman-teman. So jadi gini. Waktu gue baru pertama kali masuk pesantren, gue tuh masih dikasihanin sama orang tua gue. Takut gue kurang makan di sana. Akhirnya mereka setiap minggu selalu ngirimin gue paket makanan kayak cemilan-cemilan ceblum cepuluh gitulah. Ya cemilan. Jadi waktu itu kamar gue ada di nomor 34 dan itu ada di blok D. Kita sebut aja ya. Gue sih nggak masalah sama kamarnya. Anak-anaknya masih seumuran sama gue. Tapi lorong blok D ini isinya kelas 1 SMA. Dan kamar 34 itu yang isinya kelas 7 sendiri. Yang which is itu kamar gue. Dan waktu itu tuh gue belum kedapetan jatah lemari. Ya lemari pesanan gue belum sampai. Jadi gue naruh baju atau alat-alat mandi tuh di koper sama box kontainer gitu teman-teman. Nah gue kan dikirimin paket nih. Sedangkan gue belum dapat lemari. Berarti gue terpaksa harus taruh paket cemilan gue di box kontainer gue yang kosong. Dan lo tahu apa? Waktu gue keluar sebentar buat ke kamar mandi, pas gue balik lagi ke kamar, box kontainer gue yang isinya ada makanan bejibun hilang. Tapi gue nggak heran banget soalnya emang gue belum dapat jatah lemari kan waktu itu. Jadi ya salah gue juga. Tapi beberapa bulan ke depan gue pindah kamar ke kamar 20 dan itu di blok C. Blok yang isinya full sama angkatan gue. Ya kelas 7. Ya bocil. Gue waktu itu udah ada lemari dan gue juga udah beli gembok buat lemari gue. Soalnya kalau nggak digembok makin parah nanti kunci lemari gue dibobol sama orang yang miskin fakir jelat abadi gitu. Suatu hari nyokap gue set dah, gaya bener nyokap segala. Nyokap gue ngirim paket makanan lagi. Kali ini lebih banyak kayak ada ciki-ciki, coklat atau susu satu kotak gede gitu. Ciki sama coklatnya gue kasih ke teman-teman gue buat dimakan bareng-bareng. Dan susu kotaknya gue taruh di bagian atas tempat lemari gue. Gue belum sama sekali minum bahkan nyentuh itu kotak. Jadi itu kotak masih belum gue buka. Tapi besok siangnya, habis gue pulang sekolah, tiba-tiba lemari gue kebuka lebar. Gembok gue dibobol dan lo tahu apa? Susu kotak gua dicolong. Dan gue cuma disisain 3 biji sama malingnya. Kan lu kalau misalkan baik gak usah nyolong sekalian lah. Sumpah di situ gue nangis. Bukan karena kangen sama orang tua gue, bukan. Gue nangis cuma minum susu 3 kotak doang gitu. Yang harusnya gue habisin 50 kotak lebih. Mana rasa coklat lagi enak banget. Terus pengalaman yang gak kalah sering di pesantren itu kecolongan sendal. Entah kenapa ya, semua jenis sendal itu gak ada yang awet kalau di pesantren. Udah pasti deh, mau lu pakai sendal jepit, kulit, kayu, bakiak, semua dicolong. Gak ada pengecualian. Gue saking sering dicolongnya sampai 20 ganti sendal selama 3 tahun di pesantren. Bayangin, 20 sendal. Dan yang gue beli itu bukan sendal ecek-ecek teman-teman. Sendalnya tuh kalau gak karet ya kulit gitu. Dengan harapan kalau gue pakai sendal bagus, santri sana ngiranya itu sendal guru gitu. Jadi mereka gak berani buat make. Tapi ternyata sendal guru yang asli dicolong, apalagi gue yang pura-pura. Saking keseringannya gue dicolong, gue pernah beli sendal baru. Gue bolongin. Terus lu tahu apa? Gue gembok sendal gue setiap ke masjid.
Soalnya parah coy kalau nggak digembok. Taruh hilang, umpetin hilang, taruh tempat susah malah nggak bisa diambil balik. Aduh, pokoknya lu yang mau mondok atau pesantren nih, gue kasih tips dan trik ke lu. 1, jangan beli sendal bagus-bagus. Tapi kalau misalkan lu bisa jaga dan rawatnya ya gak apa-apa lah. Tapi mending lu beli sendal yang bagus pas late game aja gitu. Maksudnya pas udah mau kenaikan, jangan pas baru masuk teman-teman. Mending awal-awal lu beli sendal jepit dulu. Nah, lu manfaatin waktu itu buat cari tempat yang bagus buat ngumpetin atau lu latihan buat jaga sendal bagus. Kedua, jangan suka minjemin ke orang. Meskipun dia sahabat lo, kakak kelas lo, jangan dipinjemin. Bodoh amat. Lebih baik lu dikatain pelit, kopet, dengki selamanya daripada kaki lu harus kapalan karena sering nyeker. Kalau misalkan ada orang minjem sendal lu kayak, "Zaik, pinjem sendal lu ya, gue mau ke warung bentar." Gak, jangan lu sentuh itu sendal atau tangan lu gue patahin. Gue gak percaya kalau lu ke warung cuma sebentar. Pelit lu najis, bodoh amat. Lu kira gue peduli dikatain pelit? Enggak, iya gue pelit. Demi apa? Demi kebaikan diri gue sendiri. Waktu kelas 9, gue pernah beli sendal slip on gitu. Mahal dan bagus banget, nyaman juga dipakai. Lu tahu apa? 2 hari setelah gue di pondok pakai sendal itu, langsung dicolong. Gue udah frustasi parah waktu itu. Untungnya sendal lama gue ketemu dan itu juga udah hampir rusak gitu. Dan lu tahu apa? Waktu liburan Ramadan, dan ada anak angkatan gua yang videoin kakinya dia di kereta. Dan dia pakai sendal gua yang baru gua beli itu, yang 2 hari itu hilang itu teman-teman. Buat lo, orang yang ngerasa nyolong sendal gua gak bakal sebut namanya. Gua udah tahu orangnya siapa. Dan lu, gue benci banget sama lu. Gua gak bakal ikhlas sampai lu bakar sendal gue itu. Gua gak peduli sebelum lu ngutuk gua udah ngutuk lu duluan kok. Santai aja. Santai Jack, kurangin emosi lu coba. Tenang. Oke, lanjut ke pengalaman maling selanjutnya. Mungkin ini biasa di kalangan masyarakat pada umumnya, tapi gue tekankan sekali lagi, ini biasa di pesantren, yaitu kecolongan duit. Ya, duit, fulus, money. Kecolongan duit menurut gue adalah kecolongan yang paling parah gitu. Soalnya kalau sendal atau makanan lu dicolong kan masih ada duit gitu buat beli. Dan kalau duit lu yang dicolong, ya lu nggak mungkin beli cilok pakai sendal kan. Gue benci banget sama orang yang pernah nyolong duit gue. Masalahnya dia nyolong pas bener-bener akhir bulan gitu, dimana semua orang lagi gak ada duit. Biasanya nih, yang nyolong duit pas akhir bulan itu orang yang kalau dikirimin duit itu sedikit, atau dia boros pas awal bulan gitu. Jadi dia emang gak tahu diri gitu temen. Jadi gue pernah kecolongan 250.000 dan itu duit tabungan gue buat cadangan di akhir bulan. Gue kesel dan gue laporin ini ke ketua angkatan gue buat diurus. Kita satu angkatan udah curiga sama satu anak ini karena emang satu anak ini punya kasus sering nyolong uang atau barang lainnya gitu. Dan dia itu jarang banget ada di asrama. Pas kita lihat dia ada di asrama, kita langsung interogasi dia dan dia langsung ngaku gara-gara takut sama ketua angkatan gue. Ketua angkatan gue bisikin ke gue, "Mau diapain Jay?" "Gebukin rame-rame." Ya gue tega gebukin teman gue sendiri kalau dia punya salah sama gue. Dan emang itu tradisi pesantren teman-teman. Gue nggak tahu deh kalau misalkan di pesantren lain. Gue juga ada tips buat nyimpen duit biar aman di pesantren. 1, simpen duit lebih baik di ATM kalau pesantren lu ada atau boleh ke ATM. Kedua, jangan ambil atau minta duit banyak-banyak. Maksimal 200.000 sebulan itu lebih dari cukup lah kalau lu bisa hemat gitu. 3, jangan pernah kasih tahu saldo lu atau uang lu ke temen atau tempat umum. Gila, nada bicara gue udah kayak detektif banget anjing. Ya segitu aja sih saran dari gue, selalu mau pakai atau enggak. Yang penting gimana lu nya aja gitu, simpen duit yang bener biar gak kecolongan. Oke, akhirnya channel gue kemasukan video baru lagi ya guys. Kalau misalkan lu tonton sampai akhir gini, gue cuma mau bilang makasih banget. Gue gak nyangka banget ada orang yang masih mau buat nonton channel gue ini. Dan karena gue udah lulus dari pesantren gue, mungkin gue bakal sering upload, bikin konten buat kalian dan buat gue sendiri. Dan mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Gue nggak maksa dan emang ini kegiatan happy gue aja sih. Dan udah sih itu aja, kebanyakan dan mulu sih. Ya udah, makasih juga buat teman gue Zakia Rahma yang udah bantu gue isi video ini. Makasih banget ya, lu the best dah pokoknya. Ya udah sih, mungkin itu aja yang pengen gue sampein tentang kalian. Mungkin ya di video-video kedepannya gue juga bakal ya ceritain tentang di pesantren itu ada apa sih, atau ya yang tertarik atau enggak, adalah pokoknya banyak di situ. Oke? Pantengin aja terus. Dadah.